Sudah 15 tahun lamanya Daihatsu Sirion mengaspal di Indonesia. Diawali generasi pertamanya pada tahun 2007 dan dilanjutkan generasi keduanya di tahun 2011. Lalu di sebelah saya ini adalah final dari generasi ketiga yang sebelumnya rilis di tahun 2018. Dan inilah Daihatsu Sirion Facelift. Jika sahabat Daihatsu pernah berkunjung ke Malaysia, pasti tidak asing dengan mobil di samping saya ini. Di Malaysia, sahabat mengenalnya sebagai Peiro 2 MiFi. Dan jika di Indonesia, sahabat mengenalnya sebagai Daihatsu Sirion. Di Malaysia memiliki dua tipe mesin, yaitu 1300 dan 1500. Dan di samping saya ini, Daihatsu Sirion hadir dengan dua tipe X dan tipe R. Masing-masing menggunakan mesin yang sama, yaitu 1300 cc. Sepertinya tidak asing dengan kode mesin 1N RVI yang awalnya digunakan di Daihatsu All New Xenia. Dan di samping saya ini sudah jelas Daihatsu Sirion datang CBU dari Malaysia. Kita maju ke eksterior bagian depan. Daihatsu New Sirion ini mengalami perubahan yang cukup signifikan, terutama di bagian bumper. Terlihat pada sudut-sudut yang lebih tajam, dengan lips yang berwarna hitam serta grill yang berwarna hitam, semakin menunjukkan aura sportinya. Ditambah dengan desain headlamp yang sangat berubah dibandingkan tipe sebelumnya, dengan sudut-sudut seperti ini memberikan kesan sporty yang lebih maksimal. Jika pada tipe Peiro 2 Malaysia, fog lampnya menggunakan teknologi LED, maka Daihatsu Sirion di Indonesia tidak menggunakan fog lamp. Namun bonusnya, headlamp tersebut menggunakan fitur auto leveling headlamp yang dapat memberikan kenyamanan untuk visibilitas Anda. Lalu pada eksterior bagian samping, sudut yang dimiliki New Sirion Facelift ini masih sama dengan generasi sebelumnya, yaitu generasi ketiga sebelum facelift. Namun perubahan ada di bagian cover spion, sudah berwarna hitam, serta side skirt yang berwarna hitam. Namun pada tipe X dari New Sirion ini belum memakai side skirt, namun sudah mendapatkan cover spion berwarna hitam. Lalu kita lihat ke belakang, penggunaan velg masih sama dengan desain palang 5, serta profil ban 185/55 dengan ring 15. Kita mundur ke bagian belakang. Penggunaan lampu belakang masih sama dengan generasi sebelum facelift. Namun paket bumper yang disediakan sangat memberikan aura sporty yang ada di New Sirion generasi terbaru ini. Lalu tidak lupa dengan antena shark fin serta lampu yang terintegrasi dengan spoiler bagian belakang memberikan kesan sporty yang maksimal. Sebelum masuk ke bagian interior, saya mau membahas desain kunci dari New Sirion. Secara kasat mata, Rocky dan All New Xenia memiliki desain yang sama, namun fitur yang di dalamnya jelas berbeda. Seperti fitur mute yang tidak ada di Rocky dan di All New Xenia, serta sistem pembuka dan pengunci otomatis dari bagasi New Sirion. Jika ini ditekan, kita harus tekan dengan hold, maka pintu lain tidak akan terbuka, namun bagasi pasti akan terbuka. Lalu setelah kita sudah memasuki barang, tinggal kunci di bagian logo Daihatsu. Kita nyalain mesin dulu karena di luar gerah banget. Setelah memasuki bagian interior, hal pertama yang jauh lebih sporty daripada luarnya yaitu bagian interiornya. Terlihat stitching berwarna putih, sangat kental dengan aura sports car. Dan audio steering wheel, baik tipe R maupun tipe X, sudah memiliki audio steering wheel. Serta ada bagian telepon, voice command, dan trip. Pada bagian konsol tengah,
ada yang namanya central lock di bagian tengah, karena biasa ditemukan di mobil-mobil mewah, serta memori AC yang terdapat di New Sirion ini. Jika pada mobil Eropa terdapat memori seat, maka di New Sirion ini terdapat memori AC. Jadi bisa mengatur sesuai kebutuhan sahabat. Mau lebih dingin, atau mau dinginnya di kaki, atau mau di kaki dan di tengah, itu bisa banget. Dan bisa di-save melalui memori AC ini. Memang dari segi tampilan konsol tengah terlihat seperti climate control AC ya. Namun ini hanya digital AC saja. Dan yang paling spesial adalah blipper pada sensor parkir bisa dimatikan. Jadi mau ada suara atau tidak ada suara, bisa banget. Lalu pada konsol sebelah kanan, sudah menjadi standar yaitu kontrol pengaturan spion. Dan juga sudah dilengkapi pelipat elektris. Lalu ada traction control, idle stop, purifier, dan leveling adjuster untuk lampu depan. Leveling adjuster ini fungsinya untuk mengatur sudut pencahayaan sesuai dengan kebutuhan sahabat. Dan purifier ini penting banget untuk sahabat yang awalnya menaruh atau meletakkan barang-barang yang berbau menyengat. Tinggal nyalakan purifier ini, maka akan bekerja sebagai penetralisir udara. Dan pada fitur idling stop, ini digunakan untuk sahabat jika ingin mendapatkan efisiensi bahan bakar yang maksimal. Karena apa? Pada saat sahabat berhenti lebih dari 5-10 detik, maka mesin akan mati. Lalu pada sahabat ingin memulai perjalanan kembali, tinggal tekan gas saja, maka mesin akan menyala kembali. Namun yang perlu diperhatikan adalah idling stop ini walaupun digunakan, AC akan tetap menyala. Jadi walaupun mesin mati pada saat idling stop, sahabat tidak perlu takut untuk kepanasan karena AC akan menyala. Pada setir juga sudah dilengkapi tilt steering seperti ini, namun masih belum teleskopik ya. New Sirion ini sudah dilengkapi 4 buah airbag. Airbag sisi driver, sisi penumpang depan, dan sisi bangku penumpang dan bangku driver yang terletak di bagian terluar dari jok. Selain itu, New Sirion juga sudah dilengkapi dengan traction control, ABS, Hill Start Assist atau HSA, EBD, dan ESC. Lalu memasuki fitur entertainment, sudah dilengkapi dengan head unit 7 inci yang dilengkapi dengan radio, Bluetooth, Apple CarPlay, dan Android Auto. Ini sangat membantu sekali buat teman-teman atau sahabat dalam menggunakan sistem navigasi dan fitur seperti layanan streaming musik online secara berbarengan. Saya nggak kebayang bagaimana mobil yang seharga di bawah 300 juta ini memiliki fitur yang sangat beragam, khususnya di fitur keselamatan. Ini sangat worth it buat Anda jika ingin menggunakan kendaraan kecil namun dengan fitur sekelas mobil mewah. Kita mundur ke interior bagian belakang. Seperti yang terlihat, headroom saya dan legroom saya cukup lega. Karena untuk manusia yang tinggi badannya di bawah 170 cm, ini nyaman sekali. Namun untuk manusia yang tingginya 175 ke atas, 175 cm ke atas, pasti akan mengalami kesulitan. Terutama di bagian kepala sisi sebelah kanan, karena atap yang celong seperti ini, serta legroom. Mungkin untuk seperti ini legroom tidak akan kesulitan ya. Namun kita tidak tahu pengemudi butuh posisi seperti apa untuk maju dan mundurin kursinya. Jika sahabat Daihatsu merupakan keluarga baru dan memiliki 1 atau 2 anak, pasti nggak lengkap kalau nggak punya baby car seat yang dapat menempel secara mudahnya di sistem Isofix yang ada di bangku bagian belakang New Sirion. Dengan bagasi
berkapasitas 277 liter, membuat bagasi New Sirion ini menjadi yang terluas di kelasnya. Dan jika ingin tambahan kapasitas yang lebih besar, kursi belakang dapat dilipat rata dengan dek belakang. Dan tidak lengkap jika tidak ada fitur tray seperti ini yang dapat dialihfungsikan sebagai meja meja kecil. Mungkin ada yang lagi nongkrong atau lagi ngobrol santai, bisa taruh makanan atau minuman di bagian tray ini. Seperti yang saya bilang di awal, New Sirion facelift ini menggunakan mesin yang sama dengan generasi sebelumnya atau dengan mesin All New Xenia yang hadir di tipe 1300 cc. Mesin ini berkode 1 NRVI dengan kapasitas 1300 cc, menghasilkan output tenaga 94 daya kuda. Dan dipadu dengan transmisi DCVT dapat menghasilkan konsumsi bensin yang irit banget, yaitu sebesar 22,2 km per liter. Dan jangan lupa, fitur idling stop juga dapat membantu hingga meraih konsumsi BBM tersebut. Menurut saya, dengan bandrol seharga 227.600.000 untuk tipe X dan 236.800.000 untuk tipe R yang ada di belakang saya ini, saya rasa cukup sebanding dengan fitur yang diberikan. Apalagi dengan perubahan desain yang cukup signifikan, membuat tidak ada alasan lagi untuk sahabat memilih New Xenion facelift yang terbaru ini. Sekian review saya kali ini. Untuk informasi produk atau harga dapat sahabat temukan di www.tunasdaihatsu.com. Dan tidak hanya informasi seputar harga dan produk, namun di dalamnya juga ada artikel yang berisikan informasi tentang berita seputar roda 4. Jaga kesehatan dan selalu gunakan sabuk pengaman saat berkendara. Saya Bagaskara, terima kasih dan sampai jumpa. Tunas delivering happiness.